Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lidah kita di pertemuan kali ini, di pagi menjelang siang ini, kecuali kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di hari ini kita diberikan keimanan di tengah banyaknya manusia yang masih di atas kekafiran. Alhamdulillah, hari ini kita ditundukkan di atas keislaman di tengah banyaknya manusia yang memilih agama selain daripada Islam. Alhamdulillah, kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kehidupan di tengah banyaknya yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan di tengah banyaknya manusia yang berada terbaring di atas penyakitnya. Dan alhamdulillah kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelapangan kepada kita sehingga kita mampu melakukan acara yang berbahagia ini dengan dalam rangka tasyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, sebagaimana dari ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, asyukru lil qalbi mahabbatun wa inabatun. Kesyukuran seorang hamba pada hatinya, yaitu ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kembali kepadanya. Jadi seseorang dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia membesarkan di dalam hatinya rasa cinta dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil lisani sana'un wa hamdun. Dan kesyukuran seorang hamba pada lisannya, yaitu dengan senantiasa ia mengucapkan pujian dan kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala, walil jawarihi ta'atun wa khidmatun. Dan terhadap anggota badannya, yaitu senantiasa ia melakukan ketaatan dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pertemuan kali ini, alhamdulillah, dari seluruh jenis kesyukuran kita implementasikan dalam kesempatan kali ini. Sebagaimana sebagaimana yang di pertemuan kali ini, alhamdulillah, kesyukuran dalam 3 bentuk ini kita bisa wujudkan, dan itu kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Alhamdulillah, di hari ini ya Allah memberikan kelapangan bagi kita dalam rangka melakukan akikah, yaitu seseorang menyembelih yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seorang lelaki dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi seorang wanita dengan 1 ekor kambing. Dan di pertemuan kali ini, alhamdulillah, semua dari jenis-jenis kesyukuran itu terpenuhi. Kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah dan senantiasa memuji kepada Allah. Semoga itu masuk ke dalam hati kita dengan betul-betul mencintai Allah yang pemberi nikmat dan senantiasa kembali kepadanya dengan meyakini bahwa segala kenikmatan yang kita dapat rasakan di kali ini itu tidak datang kecuali darinya semata. Dan semoga dengan itu pula melahirkan
ketaatan di dalam anggota badan kita dengan cara memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita diberikan kesehatan, maka manfaatkanlah kesehatan itu dengan melakukan ketaatan kepadanya. Jikalau kita diberikan kelapangan pada harta, maka manfaatkan harta tersebut sebagai jembatan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan di pertemuan yang singkat ini kembali kita mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya sekali lagi tidak ada yang bisa mewujudkan sesuatu kecuali dengan sesuatu itu pula. Maka dari itu saya menasihati kepada diri saya pribadi dan kepada yang melakukan acara agar betul-betul melahirkan rasa syukur pada lisannya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang betul-betul terbasahi sampai ke hatinya, yaitu mencintai sang pemberi nikmat dan betul-betul terlaraskan dengan amalan anggota badannya dengan melakukan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, pecah-pecah bagian tumitnya. Dikatakan kepadanya dari Aisyah radhiyallahu anha, "Lima fa'alta ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan sampai seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala an akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, bukankah kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada saya tidaklah layak bagi saya kecuali menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan sekali lagi, hendaknya kita tidak berbangga, bersombong dengan segala kenikmatan itu, karena itu semuanya tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai mencari uang sehingga kita mampu melakukan acara ini. Tidak, itu semuanya bukan dan tidak ada lain kecuali dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kesyukuran sekali lagi, ketika kita pandai bersyukur kepada Allah, maka kenikmatan itu akan bertambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian pandai bersyukur kata Allah kepadaku, la azidannakum, saya pasti akan menambah kenikmatan tersebut. Jika kita bersyukur dengan harta kita karena Allah memberikan harta kepada kita sehingga kita mampu membuat acara, Allah akan menambah harta kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan umur kita memanfaatkan umur kita melakukan ketaatan kepadanya, maka Allah akan menambah keberkahan pada umur kita. Begitu pula yang lainnya dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan di pertemuan terakhir ini saya juga memberikan doa kepada ananda kita yang lahir ya dari saudari Fatimah. Ini Fatimah di antara nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Fatimah. Biasa dikenal Fatimah Zahra, ya, yang sekarang dinamakan. Dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang wanita terbaik nanti di surga. Karena nanti wanita terbaik di surga di hari kemudian ada 3 wanita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu dari istri Firaun, yaitu dari Maryam. Yang kedua dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah, dan yang ketiga adalah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah ini selain daripada dia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah wanita terbaik nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Fatimah juga ada. Jadi Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia nikahi adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah ini nama yang indah, dan itulah salah satu hak kewajiban seorang bapak. Jadi kewajiban seorang bapak terhadap anaknya ada 3. Di antaranya walaupun satunya itu dianggap sunnah yang ditekankan,
Walaupun sebagian ulama mewajibkannya. Yang pertama, jikalau anak itu telah lahir, ayyusamma, dia memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Jikalau laki-laki, nama laki-laki yang terbaik. Jikalau perempuan, nama yang terbaik untuk perempuan. Artinya nama-nama yang tidak menjadikan dia diejek oleh temannya di kemudian hari. Yang kedua, antutbah anhu, yaitu agar hendaknya ia menyembelih untuknya, yaitu dengan akikah. Dan kemudian yang ketiga, agar ia menghilangkan kotoran padanya, yaitu mencukur rambutnya dan menjadikan sedekah pada rambutnya, ditimbang dengan perak kemudian disedekahkan. Dan alhamdulillah 3 hal ini dilakukan oleh bapaknya, berarti bapaknya telah melakukan kewajiban yang diwajibkan atas anaknya itu sendiri. Jadi ini juga alhamdulillah kita ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat agar bahwasanya kesyukuran itu bukan hanya pada lisan seorang hamba, tapi harus dibenarkan oleh hatinya, yaitu meyakini segala kenikmatan datang dari Allah semata, dan dibenarkan pula oleh anggota badannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah sangat banyak pintunya. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, hendaknya kelapangannya, ketaatannya kepada Allah dengan cara melapangkan rezekinya kepada manusia yang lainnya. Seperti ini, kita diberikan kelapangan oleh Allah dalam hal rezeki, kita memberikan juga kepada yang lain dan selainnya. Ini yang bisa saya berikan. Jika ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada kekurangan, kesalahan kata, itu datangnya dari kami pribadi, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada di dalamnya. Dan saya memohon kepada Allah bimannihi wa judihi wa karami, ya kepada Allah yang maha pemberi, yang maha lembut, yang maha karim, agar semoga menjadikan anak yang direzekikan ini menjadi anak yang solehah, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kedua orang tuanya untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang besar, orang yang bermanfaat kepada bangsa dan negaranya, menjadi orang-orang yang dirindukan surga, menjadi orang-orang yang membahagiakan orang tuanya. Dan saya memohon kepada Allah dengan penuh kelembutan dan rahmatnya, agar semoga anak tersebut diberkahi dimanapun ia berada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.